perkenalkan nama saya Femi Helita Malih Purba. Saya di sini menjadi ketua. Kami kelompok 8 akan menjelaskan tentang zat adiktif. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Riani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri zat adiktif. Pengertian zat adiktif yaitu obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup dapat menyebabkan kerja biologi yang menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Dalam artian, zat adiktif dapat menimbulkan kecanduan. Dalam kehidupan sehari-hari, zat adiktif lebih dikenal dengan nama nabza atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Salah satu jenis zat adiktif yaitu alkohol. Nah, ciri-ciri dari zat adiktif ada 5. Yang pertama, zat adiktif dapat berasal dari tanaman dan bukan tanaman. Yang kedua, zat adiktif dapat menekan atau mempengaruhi susunan saraf pusat. Yang ketiga, zat adiktif dapat berbentuk serbuk putih. Yang keempat, zat adiktif dapat berupa tumbuh-tumbuhan. Yang terakhir, zat adiktif memiliki bentuk yang mudah menguap seperti lem, cat semprot. Perkenalkan, nama saya Ramzani Arifah. Saya akan menjelaskan tentang golongan aktif. Satu, yaitu depresan, bekerja menekan fungsi kesadaran dan menenangkan. Contohnya morfin, heroin, kodein, ketinin yang digunakan berupa dihirup seperti lem, tinta, dan alkohol. Dua, stimulan, bekerja memacu kerja susunan yang sistem saraf pusat. Contohnya rokok, aptemin, sabu, ekstasi, dan kokain. 3, halusinogen, bekerja menimbulkan efek halusinasi dan contohnya ganja, jamur, kotoran sapi, dan lem. Jenis zat adiktif: 1, narkotika, 2, psikotropika, 3, zat psikotropika lainnya. Oke, perkenalkan nama saya Monika Syakian. Saya akan menjelaskan tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau tanaman berbahaya yang hanya boleh digunakan dengan pengawasan dokter. Narkotika ini peredarannya sangat dilarang di seluruh dunia karena jika dikonsumsi bisa menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran. Narkotika tanpa pengawasan dokter adalah tindakan yang melanggar hukum. Narkotika adalah obat yang digunakan untuk menurunkan kesadaran, menghilangkan rasa sakit, namun menyebabkan ketergantungan bagi manusia. Narkotika biasanya digunakan di dunia medis untuk menangani pasien dengan kasus-kasus tertentu. Terdapat 3 golongan narkotika. Golongan yang pertama adalah golongan yang potensi ketergantungannya paling tinggi. Contoh narkotika golongan 1 yaitu ganja dan opium. Opium alami dapat diperoleh dari tanaman Papaver somniferum yang masih mentah. Golongan 2 yaitu obat yang menjadi pilihan terakhir dalam mengobati rasa sakit pasien. Contohnya morfin. Salah satu fungsi dari morfin di bidang medis adalah untuk mengatasi rasa sakit setelah operasi. Dan yang terakhir golongan 3 yaitu narkotika yang paling rendah risiko ketergantungannya. Contoh obat ini adalah kodein. Semua penggunaan obat-obatan narkotika harus dengan resep dan pengawasan dokter. Halo semuanya, saya Zefa Natasha dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang apa itu psikotropika dan golongan-golongan psikotropika. Psikotropika merupakan golongan zat yang sangat dilarang untuk diedarkan karena memiliki efek yang sama dengan zat adiktif narkotika. Psikotropika adalah obat-obatan yang berfungsi untuk mempengaruhi mental dan perilaku seseorang. Contoh psikotropika adalah obat tidur dan obat penenang. Obat ini sangat berbahaya dan tidak boleh disalahgunakan. Zat ini jauh lebih berbahaya karena dapat mengubah perilaku, mental, dan merusak sistem saraf penggunanya. Selanjutnya ada golongan psikotropika. Zat yang termasuk psikotropika terbagi atas 4 golongan, yaitu golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Pada golongan 1, potensi ketergantungan tinggi dan tidak digunakan sebagai obat, contohnya ekstasi. Pada golongan 2, potensi ketergantungan tinggi dan digunakan sebagai obat terbatas, contohnya amfetamin. Amfetamin adalah zat psikotropika yang tergolong psikotropika golongan 2 dan sering disalahgunakan. Pada golongan ketiga, potensi ketergantungan sedang dan banyak digunakan sebagai obat, contohnya adalah phenobarbital.
Pada golongan keempat, potensi ketergantungan rendah dan banyak digunakan sebagai obat. Contohnya diazepam, fenobarbital, dan clorazepam. Di sini saya akan menjelaskan tentang zat adiktif lainnya. Zat adiktif yang bukan narkotika dan psikotropika merupakan zat yang mampu menghasilkan reaksi biologis pada tubuh, namun tidak menghilangkan kesadaran pada penggunanya. Zat ini bisa ditemukan dengan mudah dan dijual bebas, meski ada beberapa dijual dengan aturan yang cukup ketat. Zat ini biasanya dikonsumsi untuk meningkatkan kewaspadaan, mempengaruhi kerja tubuh, dan melemaskan otot. Ini adalah bahan-bahan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan jika digunakan secara berlebihan. Beberapa contohnya adalah alkohol, nikotin, dan kafein. Sekarang tentang gejala zat adiktif. Apabila zat adiktif yang digunakan adalah seperti heroin dan morfin, maka gejalanya dapat berupa seperti hilang tersumbat, gelisah, keringat berlebihan, nyeri otot, dan sering menguap. Jika menggunakan zat adiktif jenis kokain, maka gejala putus obat yang dapat muncul antara lain yaitu seperti depresi, gelisah, tubuh terasa lelah, rasa tidak enak badan, nafsu makan meningkat. Halo semua, saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi pengguna zat adiktif. Jadi, faktor yang mempengaruhi pengguna zat adiktif itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada ketersediaan obat. Nah, dalam ketersediaan obat ini, keterbatasan obat yang mudah diperoleh di mana-mana dalam berbagai jumlah dan literasi bentuk menyebabkan banyaknya penggandaan obat yang ilegal seperti jarum suntik berpengaruh besar ke dalam aliran darah dan otak. Yang kedua itu ada karakter individu seperti kerentanan pecandu alkohol mudah bergantung pada heroin, lalu kokain. Nah, hal ini juga berpengaruh pada munculnya perilaku kejahatan seperti mencuri agar dapat mengonsumsi obat tersebut. Lalu yang ketiga itu masyarakat. Sebagian masyarakat di lingkungan tentu rawan untuk penyalahgunaan zat dan pelanggaran pengguna obat-obatan. Yang keempat ada gaya hidup. Nah, gaya hidup seseorang ini juga berpengaruh pada penggunaan narkoba bagi penggunanya dan pasangan serta anaknya. Yang kelima ada faktor fisik. Perbedaan genetik seperti tingkat enzim di tubuh berpengaruh terhadap perilaku. Minuman keras dan penggunaan narkoba contohnya itu orang yang mengalami efek negatif secara biologis cenderung untuk tidak minum alkohol dalam jumlah besar. Halo, nama saya Sylvia Novarita Ginting. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perilaku pengguna zat adiktif dan tips agar jauh dari nafza. Tahap perilaku penggunaan zat adiktif. Yang pertama, pra-perilaku dibagi 2. Yang pertama, tahap pre-kontemplasi. Tahap ini seorang belum memikirkan sebuah perilaku sama sekali dan belum bermaksud perilakunya. Yang kedua, tahap kontemplasi. Tahap ini individu menyadari masalahnya dan berpikir tentang mengatasi, tapi belum ada komitmen mengambil tindakannya. Yang kedua itu penggunaan adiksi reguler, di mana individu sudah mulai mencoba dan komitmen dalam menggunakannya, dan kecanduan sehingga terjadilah dalam jangka waktu yang panjang, sehingga terjadi ketergantungan dalam dirinya. Yang ketiga itu penghentian atau penyembuhan, di mana individu melakukan penghentian sebagai awal proses penyembuhan bagi dirinya. Yang keempat itu kekambuhan atau replace, di mana individu mundur untuk tahap awal, artinya gagal, jadi berhenti. Tips untuk kamu agar jauh dari nafza. Yang pertama, jangan menerima barang sembarangan ya dari orang lain. Yang kedua, selektiflah dalam memilih pergaulan.
Yang ketiga, perkuat amal ibadah. Zat adiktif itu berbahaya loh buat tubuh kamu. Jauh-jauh deh dari zat adiktif.